Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk taburan kebenaran firman Tuhan. Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kekuatan, kesehatan, dan apapun yang menjadi keperluan kami, senantiasa Tuhan cukupkan. Dan kami akan mendengar, merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah dikokohkan dari kitab 2 Tawarik pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dalam perjanjian lama ada banyak tokoh yang bisa menjadi teladan iman bagi kita saat ini. Salah satunya adalah Raja Yosafat. Karena yang pertama, ia mencari Allah. Dalam kehidupannya ia mengikuti teladan leluhurnya, Raja Daud dan juga ayahnya. Ia tidak berpaling kepada berhala, tetapi ia mencari perkenanan Allah. Ia mencari hadirat Allah, tidak mencemarkan hidupnya, tidak mencemarkan rohaninya dengan berpaling kepada kuasa-kuasa kegelapan seperti yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Sehingga Allah berkenan atas kehidupan Yosafat dan memberkati Yosafat. Kemudian yang kedua, Yosafat menuruti perintah Allah. Setiap kebenaran firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan yang ia dengar tidak dijauhkannya, tidak diabaikannya. Ia tidak berbuat kejahatan seperti orang-orang Israel yang memberontak kepada kehendak Tuhan. Tetapi setiap kebenaran firman Tuhan berusaha untuk dipahami, dilakukannya, sehingga ia diberkati oleh Tuhan. Ini juga perlu kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Kemudian yang ketiga, akhirnya Yosafat menikmati anugerah Allah, menerima kekuatan, kerajaannya dikokohkan. Bahkan seluruh rakyat Yehuda memberikan persembahan kepadanya, memberikan upeti kepadanya sebagai raja. Ia dicatat dalam Alkitab sebagai raja yang sangat kaya dan terhormat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita juga ingin dihargai, dihormati oleh orang lain, dan juga diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita meneladani kehidupan Raja Yosafat yang mencari hadirat Tuhan, mentaati hukum-hukum dan perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, dan akhirnya diberkati oleh Tuhan dengan berkelimpahan. Jadi selanjutnya apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita? Carilah hadirat Allah dan perkenanannya. Hiduplah dalam ketaatan, dalam kekudusan dan kebenaran. Percayalah bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Tuhan memberi kekuatan kepada kita, Tuhan meneguhkan kita. Sekalipun kita menghadapi tantangan, ancaman, pergumulan, Tuhan sanggup melepaskan dan memberikan kemenangan kepada kita seperti halnya Yosafat. Walaupun kita tidak mencari kehormatan, pujian dari orang lain, tetapi kita akan dihargai ketika kita hidup benar, bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan dan seluruh perbuatan. Carilah hadirat Allah dan perkenanannya. Ia pasti akan mencurahkan kekuatan serta berkat dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Berikan kami hikmat akal budi, kebijaksanaan, dan kemampuan supaya kami dapat meneladani Raja Yosafat yang mencari Allah, mengutamakan Allah dalam kehidupannya, memiliki rasa takut akan Tuhan dengan ketaatannya kepada setiap hukum-hukum yang telah Allah nyatakan dalam kehidupannya, sehingga kerajaannya dikokohkan dan juga ia diberkati dengan berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang percaya yang merelakan dirinya, merelakan hatinya untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan melalui Facebook ini.
Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat akal budi, memberikan kebijaksanaan, dan mereka mencari hadirat Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada di antara kami saat ini sedang jauh dari Tuhan, biarlah Engkau kembalikan kami kepada jalan yang harus kami lalui, jalan yang harus kami tempuh, hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran. Kalau ada orang-orang yang lemah imannya karena penderitaan, karena pergumulan, Tuhan Engkau menolong, melepaskan. Kalau ada orang-orang yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.